Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebagai pembuka sekaligus menjadi dasar kaji kita malam kini, surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 26 dan 27. Al-Isra surat ke-17 ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Wa'ati, dan berikanlah kepada dzal qurba, kepada kerabat atau keluarga, haqqahu, haknya, wal miskin, dan juga kepada orang miskin, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Innal mubadirin, sesungguhnya orang-orang yang boros, suka menghambur-hamburkan harta, kanu, adalah mereka itu ikhwan, saudara-saudaranya setan. Wa kana syaitan, dan setan itu li rabbihi kafura, sangat kufur, sangat ingkar kepada Tuhannya. Demikian kira-kira terjemah. Kaji kita malam kini adalah mubazir dan israf. Kadang-kadang diserangkai penyebutan mubazir itu dengan israf dalam satu ayat. Misalnya, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, jangan kamu itu berkelebihan, sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang yang berkelebihan. Mari kita pahami. Mubazir itulah menjadi bahasa awak, mubazia. Sebenarnya mubazir itu pelaku, yaitu orang yang melakukan perbuatan tabzir. Anan tabzir, diantara sekian banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah yang dikatakan tabzir itu memanfaatkan sesuatu pada sesuatu yang tidak patut, yang tidak pantas. Memanfaatkan sesuatu pada sesuatu yang tidak pantas, namanya tabzir. Pelakunya mubadzir. Kalau dalam istilah di sinanya adalah sarfus syai' fi ma la yanbaghi, memakai, mempergunakan, memanfaatkan sesuatu pada yang layan bagi, yang tidak patut, yang tidak pantas. Namanya tabzir. Pelakunya mubadzir, bahasa awak mubadzir.
Ada definisi lain yang diberikan ulama adalah mempergunakan harta pada hal-hal, pada tempat-tempat yang tidak dibutuhkan, atau pada hal-hal yang tidak benar, pada hal-hal yang dilarang oleh agama, namanya tabdzir. Jadi badzara yubadziru, tabdzir mubadzir. Itu yang pertama. Yang kedua, israf, pelakunya musrif. Musrif itu nanacok kadang-kadang kita pahami dengan mubazir. Anan israf itu adalah sarfu syai' fi ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Terjemahnya adalah memanfaatkan sesuatu yang sepatutnya, yang sepantasnya, namun berlebih daripada yang pantas, yang patut. Namanya israf. Tiba dimakan sangiah namanya. Biasa makan sepiring kurang, kini jumbo itu tambah setadah. Israf, israf berkelebihan, melewati batasan dan ukuran. Israf namanya. Jadi kapan atau bila saja orang memakai, memanfaatkan, mempergunakan sesuatu yang benar, tapi kemudian melebihi daripada batasannya, ukurannya, apa namanya? Israf, orangnya musrif. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minumlah, jangan makan tu boleh, minum boleh, sana boleh. Kan disuruh makan dan minum boleh. Cuman la tusrifu. Kan begitu bunyi ayat. Makanlah, minumlah, la tusrifu. Kita ambil contoh surah Al-A'raf. Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-31. Bunyinya, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ayat 31 surat Al-A'raf surat ke-7. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, pakailah pakaian kamu yang bagus, yang indah, inda kulli masjidin, di setiap kamu pergi berangkat menuju masjid. Laki-laki berharum-haruman, perempuan tidak boleh berharum-haruman ke masjid. Dan makanlah, kulu washrabu, dan minumlah kamu, wala tusrifu, tapi jangan kalian berlebih-lebihan. Makan jangan berlebih-lebihan yang tadi. Bara ukuran wak makan. Kalau Nabi kan mengecekkan berhenti sebelum kenyang. Kau lah kenyang, biko tambah, tambahan aku. Bahasa Arabnya sangiyah namanya. Sangiyah, payah menyesal nangok, mencari dendiang. Itulah menunjuk asal parit tersumpuk, parit terbudua. Terkentuk betul. La tusrifu. Apakah makan saja? Tidak. Dalam segala hal kita dalam israf. Tidak boleh israf. Bukan hanya makan, bersedekah pun tidak boleh israf. Kenapa? Karena kalau berkelebihan bersedekah, berinfak, habisnya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kan surah Al-Furqan.
wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Beku ke bawah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila mereka berinfak, mereka tidak berkelebihan berinfak, habis-habisan berinfak sehingga tidak ada untuk diri, untuk keluarga, untuk bekal. Tapi hendaklah sampilik kalian lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, seimbang di tengah-tengah. Berarti israf itu bukan hanya makan. Bahkan ketika buluak kita larang israf. Salah seorang sahabat Nabi nampak di Nabi buluak aku berkelebihan ambil. Dia tegur Nabi, "Bang kalau kelebihan nama kaya banyak-banyak." Tanya sahabat tadi, "Hal fil ma'i israf?" Ya Rasulullah, dalam memakai air aku adalah israf, Rasulullah. Israf, kelebihan. Lain. Meskipun engkau beruduk di air tergenang dan air mengalir, tetap pakai air secukupnya. Semua yang masak, bawang secukupnya, garam secukupnya, cabai secukupnya. Memakai air pun secukupnya, beruduk secukupnya. Sebab kalau berlebih daripada ukurannya, itu yang kecil orang wak, boros. Di dalam segala hal kita dilarang israf. Allah tidak cinta, tidak suka. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai, tidak menyenangi kita atau siapa saja yang musrif, berkelebihan lewat batasan dan ukuran. Lalu pun ada kelebihan, lalu sen. Nah, lalu kalau kelebihan latih jago, nak mengerai badan. Itu contoh israf. Jadi israf adalah memakai, mempergunakan, mempampatkan sesuatu tetapi sudah kelewat batasan dan ukurannya. Mula-mulanya nang kita kerajukan, nang kita ubek, nang kita lakukan batua, benar, tidak salah, bahkan disuruh. Tapi ketika melewati ukuran, melewati batasan, namanya israf. Orangnya musrif. La tusrifu, jangan kamu berlaku israf. Di contoh tadi kau makan, sebab dimakan kau nak cok sangiah kau. Ada undang-undang rawak tu. Daripada urasan di luar, biasa dalam. Pada sangiah, pada urasan lah. Dia berperik sangiah. Aku kadang-kadang nak itu. La tusrifu, jangan kamu berkelebihan. Jangan berkelebihan. Dalam hadis itu diriwayatkan Imam Nasa'i nomor 2559, bunyinya dari Ammar bin Shu'aib daripada ayahnya di kakeknya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu." Makanlah kamu, minumlah kamu, walbasu, berpakaianlah kamu, watasaddaqu, dan bersedekahlah kamu, fi ghairi israfin, tanpa bersikap berkelebihan, wala makhilah, dan tidak pula sombong. Makan di parit lintak, berhenti sebelum kenyang, silakan. Walbasu, pakai pakaian. Pakailah pakaian, tidak masalah, kau baru, kau rancak, kau bagus, tapi jangan melewati batasan. Watasaddaqu, bersedekahlah. Jadi kulu washrabu walbasu watasaddaqu, makan, berpakaian, bersedekah.
fi ghairi israf, tanpa berkelebihan. Berpakaian ku disuruh, tapi kalau kelewat bana mode gaya, nu kan yang paling banyak aksesoris nu kau, jumbai nu paling banyak, jumbai nak. Semua terlakuang, betul lakuang sembayang, sebab terlakuang ku pun tutup aurat. Tapi sembayang tak syaratnya nak terlakuang tutup aurat, cuma dawat cara tutup aurat terlakuang. Ada yang terlakuang ku lebih kelebihan ambil jumbainya, raginya, warnanya, rendonya. Kadang-kadang nampak lo dan dalam gara-gara di rendo-rendo terawang nampak aja dalam. Nampak aurat wak. Itu namanya terlakuang israf namanya tu. Nampak rendo-rendo sih ko. Dalam bajunya kadang-kadang baju kaos produksi. Kan nampak aurat. Ini kadang-kadang seni ko menjadi senur orang jadinya. Terlakuan tipis, mudah, enteng, ringan, praktis dibawa. Ya, tapi kan nanti kalau gara-gara mencari mudah, enteng, ringan, mudah dibawa, tipis, membayang dalam. Maka tidak sah salat. Itu jadinya. Jadi setelah kita paham itu, anan israf, asal kata ucapalah, sarfu syai' fi ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Adu memakai, mempergunakan, memanfaatkan sesuatu sepantasnya. Namun sudah kelewat batasan yang semestinya. Nama israf. Kalau sepantas, sepatut, secukupnya, Allah tu. Ketika Allah berlebihan tu, israf. Makanya contoh yang paling gampang, makan kelebihan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, mau makan buku petang, kadang-kadang tak sadari juga. Entah tukang tambuhan yang salah, entah awak nak aku. Rasoka abi. Nah lebih kalau duduk nula menco lo. Seketik lah ni, tambah seketik nak taluk lah. Setelah lagi tambahnya, amuah sudah. Habis. Jadi, kalau bahasa orang siswa ni, kan ada, kini yang tak boleh. Ada mintu kok, dia mintu baru, buat tambah-tambah mintu. Kadang-kadang berkaja-kaja mintu menambuhan. Sebenarnya tak sayang ke mintu tu lah. Menyuruh minantu ko israf dan ko tercaki aja. Sayang tapi sayang berkelebihan. Sayang berkelebihan. Kita garis bawahi, israf berlaku dalam segala hal. Bukan hanya makan, bukan hanya minum. Lalok pun adalah israf. Bauluak adalah israf. Jadi orang kalau labih daripada yang dibutuhkan, ianya israf. Nabi tegur. Cik tangan sembe. Kalau 3 kali basuhnya 3 embe. Di Nabi segikonya setengah pun. 1 mut ke buluak Nabi. Selesai buluak. Buluak cukup tujuannya bukan untuk berasiah. Tujuan buluak untuk mensucikan diri. Kalau untuk bersih mandi kita ambil kadang ke singkarak kalawit itu untuk bersih. Tapi kalau buluak pun tak bersih, mensucikan diri daripada hadas. Awak kadang-kadang dia tak tertangkuk makasih berwuduk bukan untuk bersih, berwuduk untuk mensucikan diri daripada hadas. Caranya menyapukan air ke wajah, ke tangan, kepala, kaki. Ada sikonya. Ada siko kan tak sadang cek tangan apa. Kadang-kadang mau tanya buluak. Tanya ayah lepeh jauh. Tahu kelebihannya. Terjadi israf. Terjadi pemborosan memakai ayah. Tanpa awak sadari sebenarnya kita lah berdosa. Ketika buluak. Di mana berdosanya? La tusrifu.
Tanya sahabat, hal fil ma'i israf? Apakah memakai air adalah kelebihan? Lailah. Di mana lainnya? Berlebih daripada yang dibutuhkan. Makanya berpakaian juga ada israfnya, bersedekah juga ada israfnya. Bahkan memberi pun adalah israf. Memberi ada kelebihan. Sayang adalah berkelebihan, ambil sayang. Kita adalah umat pertengahan. Ummatau wasatan, umat pertengahan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara tengah-tengah, yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Lalu apa bedanya dengan mubazir? Bahkan di kampung Ambon namanya tidak mubazir, mubasir. Agak KS punya mubasir. Asal katanya badzara, ba, zal dan ra. Badzara yubadziru tabdzir. Dalam surah Al-Isra tadi bunyinya begitu. Fa'ati dzal qurba haqqahu. Berikanlah kepada karib kerabat yang terdekat haknya. Dalam sedekah ada hak karib kerabat. Bahkan bersedekah kepada karib kerabat 2 pahala. Pahala sedekah, pahala 2 sedekah. Yang kedua, berikan juga kepada orang miskin dan Ibnu Sabil. Tapi ingat, la tubadzir tabzira. Itu ayat. Ayat ke-26. Berikanlah kepada karib kerabat yang terdekat. Apa yang akan diberikan adalah sedekah, infak dan segala macam haknya. Karena karib kerabat ada haknya di harato kita. Jika dia miskin, maka mereka lah yang paling pertama untuk dizakati atau disedekah, diinfakkan. Kita tidak akan menerangkan panjang lebar. Juga kepada orang miskin. Kepada orang miskin dan kepada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang-orang yang dalam perjalanan terputus biaya, habis biaya. Namanya orang terputus biaya daripada kampung halaman, Ibnu Sabil. Kemudian ingat, la tubadzir tabzira. Jangan kalian atau kamu semua menghambur-hamburkan harta secara boros. Anan mubadzir. Nah, itulah. La tubadzir tabdzira, ana mubadzir. Dan mubadzir itu definisi yang paling gampang, mempergunakan harta pada yang tidak semesti, yang tidak sepantas, yang tidak sepatutnya. Mubadzir punya. Ini tidak patut, ini tidak pantas, tidak perlu, tidak berguna. Babali jo, bambiak jo, mubadzir. Wazir. Oh, awak berorang rumah doh. Awak cik, awak berdua tu anak cik, 3. Awak balik salah apa bukuran kalau aja di. Bali itu ber 3 orang kiranya. Bali, wazir. Di luar yang semestinya, yang sepatas dan sepatutnya. Intinya melakukan pemborosan harta. Maka termasuk memakai harta, mempergunakan harta, memanfaatkan harta pada hal-hal yang tidak seharusnya semestinya. Terpakai. Namanya para pelaku pemborosan harta. Ada awak sering memakai mubazir, kan nama siso?
Mubazir, ibu buat kamera ke tu nak mubazir? Itu israf tu. Kapan saja kita memakai, mempergunakan harta pada yang tak selayak, tak semesti, tak sepatut, tak sepatasnya, mubazir. Tabzir dan pelakunya mubazir. Ini tak perlu, tak perguna, dua beli je, pakai je, mubazir. Itu contohnya itu. Maka ketika orang misalnya nama karajo mubazir, laku mubazir adalah membeli sesuatu, memakai sesuatu, mempergunakan sesuatu yang tak butuh. Tak buang-buang makan tu. Di bulan Ramadan sebenarnya barang tak buang-buang makan tu. Dihabiskan pulsa, dihabiskan waktu itu untuk mencari game. Itu mubazir. Tidak israf, itu mubazir. Sebab nama mubazir adalah memakai, mempergunakan harta pada tempat yang layan bagi, yang tak patut, yang tak pentas. Cuma awak acok memahami mubazir ko balabiah. Kalau balabiah di luar mubazir, kalau balik ke dalam sangiah. Tak balabiah tu mubazir. Nama mubazir ko kita pergunakan harta ko pada yang tak sepatut semestinya. Berikanlah orang haknya, tapi jangan kalian berlaku boros. Orang yang tak berhak pun diberi. Tak patut pun diberi. Mubazir. Dan ingat, orang-orang mubazir, innal mubazir, orang-orang yang mubazir, orang yang berlaku boros, membuang-buang harta, adalah teman setan, saudara setan, ikhwan. Barangkali ingat semalam kajiwa ikhwan tu maknanya sama. Kajiwa semalam ukhuwah, sama ayah, sama ibu kan, sama kampung, sama suku, sama negara, sama iman, sama Islam. Itu namanya ukhuwah, ikhwan. Nah, kini kau sama perangai. Berarti setan, perangai setan suku boros-boros, membuang-buang. Nah, contoh yang paling gampang tadi kita contohkan. Memasak di dapur awal-awal kah? Awak ndak bara doh. Tapi memasak banyak-banyak. Tak buang-buang nak mubazir namanya. Memboroskan harta, membelikan harta pada hal yang ndak terpakai, ndak terguna, ndak manfaat. Maka tidak boleh kita harta gitu tidak kita manfaatkan. Ketika orang harta dibuang-buang, tak manfaatkan, dia sudah mubazir. Karena dia sudah menghambur-hamburkan harta kepada hal yang tidak berguna atau manfaat. Dibelinya, tapi tidak dimanfaatkannya. Maka semua harta kita harus dimanfaatkan. Kau nak kisi orang. Itu yang syukur setan. Itu yang ketujuh setan. Mubazir. Di situ nampak gitu perbedaan antara israf dan mubazir. Yang terkadang dua samo sen kedua-duanya. Dalam beberapa dikatakan begini dalam hadis lah. Hadis itu riwayat Imam Muslim. Hadis nomor 1715 dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah rida, suka terhadap kamu itu tiga hal.
Sesungguhnya Allah reda, suka atau meridai kamu dalam 3 hal. Wa yakrahu lakum, dan dia benci, tidak senang, tidak suka terhadap kamu dalam hal 3 hal pula. Yang 3 hal pertama yang Allah ridai, fa yardalakum an ta'buduhu, kamu menyembah, beribadah kepada Allah dan tidak syirik. 1. Yang kedua, wa an ta'tasimu billah bihablillah jami'a, kamu itu semuanya berpegang teguh dengan agama Allah. Yang ketiga, la tafarraqu, jangan berpecah-pecah, bercerai-berai, berkelompok-kelompok. 3 aku Allah redai. Sembah Allah, jangan syirik. Berpegang teguh kepada tali agama Allah. Paci adik-adik ganggam taguh-taguh keyakinan dalam agama, istiqamah. Yang ketiga, jangan pecah, jangan bercerai-cerai. Wa yakrahu lakum, Allah benci, yakrah benci, tidak senang, tidak suka dalam 3 hal jika itu kamu lakukan. Yang pertama, qil wa qal. Anang qil wa qal, kata sanu, namanya sasus. Anang qil, qil kau dikatakan, qal berkata, kata orang. Namanya mota, tidak jadi ujung pangka. Sibuk di kata orang. Dan kedua, yang Allah benci terhadap kamu, kasratus soal, banyak tanya cakap tidak berguna, tanya cakap tidak dipakai, tidak diamalkan, cuma bertanya Ustaz. Kasratus soal, model Bani Israel. Bertanya kalau memang perlu tanya, tapi banyak tanya untuk mainlah, banyak tanya untuk mencelili, banyak tanya hanya sekedar pamer, tidak boleh. Kasratus soal, Allah benci. Yang ketiga, kono idha'atul mal, membuang-buang harta, mubazir. Ana membuang harta nencako ke jiwa. Tak buang-buang sen. Boros, ndak berhitung. Allah benci, ya benci. Kalau Allah benci, tidak reda. Itu yang ketujuh setan kan? Itu yang suku setan. Maka termasuk namanya tabzir, boros itu. Apabila orang menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya dalam hal-hal yang tidak perlu. Itu namanya tabzir dalam bidang waktu. Ma'abiyah waktu dalam hal-hal yang tidak berguna, tidak manfaat. Maka berarti dia membuang-buang waktu. Kenapa boleh membayar? Apalagi tidak membuang waktu itu, mempergunakan waktu itu untuk memburu-buru. Membuang-buang waktu salah. Tidak boleh. Apalagi memakai waktu cukup untuk hal-hal yang buruk, yang maksiat, sangat dibenci, bahkan bisa berdosa. Termasuk namanya membuang waktu malam hari, duduk-duduk, kok mengalah, tidak ada nampak, tidak ada pengguna, membuang-buang waktu. Jangan disangka itu tidak muwazir, itu mubazir. Dan jangan sangka muwazir itu makan saja. Dalam segala hal kita kalau berlaku boros dalam hal apapun, namanya tabdzir. La tabdzir wa la tabdzira. Jangan kalian berlaku boros, semena-mena boros, membuang-buang harta dalam segala hal. Bukan hanya makan, bukan hanya minum. Nah, kita tarik kesimpulan kajian. Waktulah tiba.
Yang pertama, israf. Allah tidak suka, tidak senang para pelaku israf. Orang yang israf namanya musrif. Apa israf? Memakai, mempergunakan sesuatu berlebih daripada hal yang dibutuhkan, yang diperlukan dalam segala hal. Nah, kita contoh cukup bukan hanya makan, memakai air pun tetap ada israf. Bahkan dalam berdoa ada orang israf. Melampaui batas dalam berdoa namanya. Meminta indah kepada Allah, batarang sejalih-jalih kepada Allah. Itu israf dalam berdoa. Kemudian yang kedua, mubazir. Membuang-buang, memboros-boroskan harta, memakai untuk hal yang tidak berguna atau dalam hal yang berbuat maksiat. Itu namanya tabzir. Para pelakunya mubazir. Kedua-duanya berdosa besar. Kedua-duanya dilarang. Dan Allah benci, tidak senang kepada para pelaku-pelaku. Ikon yang ketujuh, di setan. Namanya gaya hidup hedon. Itulah kaji kita malam hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan tiba di babuko biswa. Kedua-duanya tidak pakai. Kulu washrabu wala tasfu. Makan, minum, jangan kelebihan. Jangan lupa bazia. Jangan dibali banyak-banyak beko. Tak buang. No raso kalama ko masalah. Raso kalama. So kabis. Hilang kesudahnya hikmah puasa. Kenilah hikmah puasa. Cako bisa menahan kini bapupuah hendak habis. Yang hendak habis ko bazir. Buang-buang harta. Kalau isah bakal lebih daripada ukurannya. Ndak taluk lagi bapupuah ya, bapupuah. Alah tunjuk burak badan. Tersandar. Itu kajiwa malam kini, semoga berfaedah dan manfaat. Diakhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.